Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda Katolik dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Novis Domitila Henrika Leften, dari Kongregasi Suster-Suster Roh Kudus CSSS Maumere dalam mimbar Renungan Katolik Pekan Biasa ke-12 Minggu 25 Juni 2023. Tema renungan kita hari ini adalah kesulitan hidup yang mendewasakan iman, yang diambil dari bacaan Injil hari ini, Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda Katolik dimanapun Anda berada. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus meyakinkan para murid melalui pengajarannya untuk bersaksi tentang kebenaran tanpa rasa takut dan cemas akan adanya penganiayaan. Siapa yang tidak pernah merasa takut dan cemas? Setiap orang tentu memiliki kekhawatiran atau ketakutan dan kecemasannya masing-masing. Misalnya ada yang takut pada ketinggian, kegelapan, bahkan ada juga yang takut pada binatang-binatang tertentu seperti ular, tokek, cicak, dan sebagainya. Adapun rasa takut yang membuat orang lebih waspada, misalnya ketakutan akan terjadi pencurian, bencana alam, atau ketakutan akan kegagalan di masa depan, kekhawatiran terhadap penolakan, dan masih banyak lagi. Mari kita simak bacaan Injil Matius bab 10 ayat 28. Di sini Yesus bersabda, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Sabda Yesus hari ini sebenarnya merupakan jawaban dari segala bentuk kecemasan dan kekhawatiran serta ketakutan-ketakutan yang kita alami, terutama pada ketakutan yang tak beralasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda Katolik yang terkasih dalam Kristus, orang jahat hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa kita. Yesus mengajak kita melalui Injil hari ini untuk takut kepada Allah, bukan terhadap manusia. Artinya, jika kita percaya dan setia serta melakukan segala yang diperintahkan Allah dalam hidup dalam kebenaran, maka tidak ada perasaan bersalah atau hal-hal yang membawa kita kepada ketakutan dan kecemasan. Segala sesuatu telah disediakan Allah bagi keberlangsungan hidup kita di dunia, namun Allah tidak pernah meminta balas jasa dari kita. Sebab hanya dengan kesetiaan kita kepada Allah, kita beroleh rahmat ilahi. Kita perlu menyadari bahwasanya kita lebih berharga dari banyak burung pipit, bahkan rambut kepala kita pun dihitung Allah. Ini berarti Allah peduli terhadap setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu, janganlah cemas dan takut. Allah punya cara tersendiri agar Roh-Nya yang kudus menggapai kita. Kesulitan dan tantangan hidup apapun bentuknya akan selalu mewarnai perjalanan hidup kita untuk mendewasakan iman dan pengharapan kita terhadap Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita sepatutnya melihat nilai dan makna di balik dari semua peristiwa hidup, baik itu kebahagiaan atau kesulitan yang kita alami. Sebab yang menjadi kerinduan terdalam kita hendaklah kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Inilah yang harus menjadi motivasi dasar kita sebagai orang-orang Katolik untuk tetap melangkah seberapa besar pun tantangan menghadap, sebab kita punya Yesus. Untuk mengakhiri permenungan kita kali ini, mari
kita memohon sekiranya rahmat Allah dan roh kesetiaan dan kebenaran senantiasa memenuhi hidup dan hati kita, agar kita semua mampu berdiri tegak dan berkata terhadap ketakutan dan tantangan atau masalah hidup, "Hei masalah, saya tidak takut terhadap engkau, sebab saya punya Allah yang lebih besar daripadamu dan berkuasa atasmu." Semoga. Salve, Tuhan memberkati.